Victor Gyökeres mendadak mendekat ke United. Demi Mas Tantowono, Madrid akali aturan FIFA. AS Roma keluarkan logo baru klub. Ronaldo tolak main di Piala Dunia antar klub. Ini Sasa wonderkid baru timnas U17. Inggris sukses membukukan kemenangan 1-0 atas Andorra. Gol sematawayang The Three Lions datang dari Harry Kane menit 50. Pasukan Gareth Southgate masih kokoh di puncak klasemen grup K dengan 9 poin. Sementara itu, Belanda mencuri 3 angka di kandang Finlandia dengan skor 2-0. 2 gol tim oranye dipersembahkan oleh Memphis Depay menit 6 dan Denzel Dumfries menit 23. Belanda masih berada di urutan ketiga klasemen grup G dengan 3 poin. Manchester United dilaporkan kini unggul dalam perburuan Victor Gyökeres berkat dukungan finansial dari Sir Jim Ratcliffe. Melansir dari Daily Mail, dana tambahan dari klub berasal dari pemangkasan biaya operasional sekitar 41,6 juta pounds, sehingga memperkuat tawaran United senilai 60 juta pounds. Kendati masih di bawah angka klausul senilai 85 juta pounds, Gyökeres tampak mulai luluh untuk kesempatan bereuni dengan Ruben Amorim. United selangkah lebih maju melihat Arsenal yang lebih gencar mengejar Benjamin Sesko. Newcastle United akan mencoba menyelamatkan Jack Grealish dari Manchester City sementara waktu dengan status pinjaman. Mengutip dari The Sun, Don Army tertarik dengan pemain 29 tahun sebagai prioritas jika mereka mendapatkan penawaran yang menjanjikan untuk Anthony Gordon. Namun Newcastle tengah coba melobi City untuk membayar sebagian gaji Grealish tahun ke depan karena merasa tak sanggup menyanggupi seluruh gaji mantan pemain Aston Villa itu. Arsenal telah mengadakan pembicaraan dengan West Ham soal potensi transfer Mohamed Kudus. Menurut Football Transfer, meski memiliki ketertarikan, The Gunners menolak membayar klausul pelepasan pemain Ghana senilai 100 juta pounds dan hanya menawarkan sekitar 55 hingga 60 juta pound. Pemain berusia 24 tahun tersebut merupakan salah satu dari beberapa pemain sayap yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Meriam London. Kudus juga dikabarkan ingin meninggalkan The Hammers karena ia ingin mencicipi main di kompetisi Eropa musim depan. Dari sisi London seberang, Chelsea telah menyepakati persyaratan pribadi dengan winger berusia 20 tahun Jamie Gittens dan mengajukan tawaran awal senilai 30 juta pound. Mengabarkan dari Metro, jumlah tersebut sejatinya masih kurang dari harga 50 juta pound yang diminta Borussia Dortmund. Namun Gittens sudah setuju dengan kontrak 7 tahun dan diharapkan resmi bergabung memperkuat Chelsea di Piala Dunia antar klub. Penampilan cemerlangnya musim 2024-2025 dengan 12 gol dan 5 assist menjadikannya prioritas utama di posisi sayap kiri. Jordan Henderson bisa saja kembali ke Sunderland setelah ia diberitahu oleh manajer baru Ajax John Heitinga bahwa ia bukan termasuk dari rencananya. Melaporkan dari gol, Henderson dapat meninggalkan Ajax secara cuma-cuma karena raksasa Belanda itu tak kuat membayar gajinya yang sebesar 100.000 pounds per minggu. Kini muncul kemungkinan gelandang 35 tahun pulang ke Sunderland. Kepindahan Henderson ke Sunderland juga bisa menjadi cara bagi Black Cats untuk mengimbangi potensi kepergian Joe Bellingham. Dari Inggris sekarang ke Spanyol. Hansi Flick dilaporkan memasukkan nama Ivan Perisic dalam radar transfer Barcelona. Melansir dari Mundo Deportivo, setelah kontraknya habis di PSV, winger Kroasia 36 tahun tersedia sebagai agen bebas dan diyakini cocok untuk menambah pengalaman serta fleksibilitas di skuad Blaugrana. Perisic sendiri menunjukkan ketertarikan untuk berdiskusi langsung dengan Flick mengenai kemungkinan bergabung. Keduanya juga pernah dalam satu tim yang sama di Bayern Munchen. Real Madrid tengah menuntaskan transfer pemain muda asal Argentina, Franco Mastantuono dari River Plate senilai 45 juta euro dan berharap bisa mempercepat kedatangannya lewat celah regulasi FIFA. Mengutip dari Football Espana, meskipun Mastantuono belum genap 18 hingga 14 Agustus mendatang, Los Blancos berencana memanfaatkan kewarganegaraan ganda Argentina Italia agar ia bisa bergabung lebih awal.
Jika strategi ini gagal, klub Madrid masih berpeluang memasukkannya dalam skuad Piala Dunia antar klub setelah jendela transfer musim panas dibuka pada 3 Juli. Pindah ke Italia. Inter Milan resmi mengontrak winger Brasil Luis Henrique dari Olympique Marseille. Menurut beIN Sport, Henrique diikat dengan durasi kontrak 5 tahun dengan biaya transfer senilai sekitar 25 juta euro. Musim lalu Henrique tampil mengesankan dengan mencetak 9 gol dan memberi 9 assist yang tertinggi di skuad Marseille. Datang menjelang Piala Dunia antar klub, pemain 23 tahun berharap bisa membantu Inter mencapai prestasi terbaik di turnamen tersebut bersama pelatih Christian Chivu. Juventus resmi memperpanjang masa pinjam Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain untuk Piala Dunia antar klub. Mengabarkan dari Football Italia, masa peminjaman Kolo Muani ditambah dari yang sebelumnya habis 30 Juni. Bianconeri kini sedang negosiasi lanjutan dengan PSG terkait kemungkinan mempermanenkan pemain 26 tahun itu untuk musim 2025-2026. Meski biaya tambahan bisa mencapai 25 juta euro. Kolo Muani sendiri juga menyatakan betah dan senang di Turin. Dari ibu kota, AS Roma memperkenalkan logo baru klub untuk mengarungi musim 2025-2026. Melaporkan dari Football Italia, logo tersebut mengadopsi versi modern dari lambang historis yang pernah digunakan antara 1950 hingga 1959 dan 1961 hingga 1977. Keputusan ini diumumkan oleh pemilik klub Brian Friedkin yang menekankan pentingnya Roma mempertahankan identitas, sejarah, dan tradisi klub. Dengan logo tersebut, Lupi optimis menatap masa depan klub sebagai warisan utama kota Roma. Bergeser ke Jerman, Erik ten Hag dilaporkan mengincar kesempatan reuni dengan Alejandro Garnacho di Bayer Leverkusen. Melansir dari Goal, Ten Hag meminta Leverkusen mengajukan tawaran resmi setelah Manchester United menyatakan bersedia melepas winger Argentina. Ruben Amorim bahkan disebut menyuruh Garnacho mencari klub baru dan menegaskan keputusannya untuk menjual. Fabrizio Romano pun memastikan Garnacho akan pergi musim panas ini.